Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita tetap sukacita bersama dengan Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita tetap semangat dengan Tuhan. Success people. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan karya-Mu luar biasa. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah Jumat Agung pagi hari itu
Segenap hatiku menyembah
Kau hadir juga bagi yang mendengar live streaming dalam Facebook apapun IG pada pagi hari ini. Kami percaya kami menerima berkat yang sama berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji mengagungkan nama Tuhan. Mari kita yang bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama saya katakan. Amin. Success people. Memuji Tuhan, amin. Kita menyanyikan haleluya.
Dia segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau bangkit bagi kami. Engkau selamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku.
selalu memuaskan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kami sadar di hari-hari ini Engkau sedang membersihkan gereja-Mu, Engkau sedang memurnikan gereja-Mu, Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi mempelai-Mu yang cantik, tidak bercacat dan tidak bercela. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau. Mari pagi ini kuasa Roh Kudus mengalir ke jemaat-jemaat yang sedang terhubung dengan live streaming Facebook, Instagram, bahkan nanti juga YouTube. Roh Kudus bekerja. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini dan di rumah-rumah. Penuhi tempat ini dan setiap rumah jemaat BFA dengan kabut kemuliaan. Hadirat Yesus. Seluruh BFA yang ada mulai dari pusat Bandung. Sebentar jam 10 juga hamba-Mu Kepala Setiap kami Pak Agung Takaryana akan baik. Tuhan mengurapi Pak Agung. Ibu Dio, revival, please harvest. Terus diurapi Tuhan, terus dijaga jadi bagi semua jemaat BFA dimanapun berada. Kepala-kepala satelit, keluarga dan jemaat yang dikepalakan dijaga jadi diurapi. Setiap firman yang disampaikan itu adalah isi hati Allah. Firman yang hidup, yang memerdekakan kami dan mengarahkan kami kepada kekekalan. Karena kami sadar dan tahu itulah tujuan kami dipilih dan ditebus. Mari Tuhan, Roh Kudus berfirman-Lah, urapi hamba, urapi kami semua. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah. Hanya beberapa orang, saudara. Ruangan ini kosong. Jangan lihat di depan memang kelihatan kayak ibadah raya, tapi di depan saya kosong. Hanya ada beberapa orang, 3 anak Krais, Thomas, Kesya, Kia, Nadia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cepat saja karena nanti kita akan terhubung dengan Bandung sebentar jam 10. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini adalah ibadah Jumat Agung. Luar biasa hari ini ya, selama kita merayakan ibadah Jumat Agung. Ini penting sekali buat kita, saudaraku, di mana kematian Kristus ini sangat dahsyat dan luar biasa. Dia Allah mau menjadi manusia dan dia mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ini juga yang harus kita teladani. Ya. Nah, untuk itu Bapak Saudaraku, saya mengutip dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, ini saudaraku, kita harus mengerti ini. Jadi hari ini semua saya percaya melakukan perjamuan, makan daging dan minum darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kita harus mengerti apa makna dari pengorbanan Tuhan Yesus. Apa tujuannya Tuhan Yesus datang dari surga, merendahkan dirinya. Dia datang ke bumi ini, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Apa maknanya bagi saudara saya? Apa tujuannya? Nah, jawabannya supaya kita diselamatkan. Diselamatkan di sini artinya Bapak Ibu bukan sekedar ini orang-orang ini berdosa karena sudah jatuh dalam dosa, kemudian
Diukur dengan kematian Tuhan Yesus. Yang percaya selamat, yang nggak percaya dibuang ke neraka. Nah, selamat itu ya kamu nggak masuk neraka, kamu langsung masuk surga. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Diselamatkan artinya kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Amin. Jadi makna dari kematian Tuhan Yesus itu, dia datang merendahkan dirinya, menembus saudara dan saya, supaya saudara dan saya dimilikinya. Yang percaya kepada dimiliki dia berikan hidupnya kepada saudara saya. Diberikan hidupnya artinya ini loh hidupku yang kamu harus hidupi. Amin. Artinya hidup yang berkualitas. Zoe, aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di situ Zoe artinya saudara dan saya harus benar-benar mengenakan kehidupannya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak bangga kalau kita berkata, aku percaya Engkau Tuhan, aku memuji-muji Engkau Tuhan, aku meninggikan namamu. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak bangga kalau kita lantas hanya menyanyi tanpa mengisi percaya kita dengan benar. Nah, untuk itu kalau kita ngomong percaya Tuhan Yesus, dengan mulut orang mengaku, dalam hati dia percaya, tentu itu ada isinya. Amin. Ada isinya, ada maknanya. Nah, makanya fokus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, fokus orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, fokusnya bukan lagi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Percaya deh Tuhan Yesus ngomong, jangan takut, jangan khawatir akan kamu makan, kamu minum, kamu jangan takut. Dia ngomong jangan takut, artinya dia bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Tapi fokus kita bukan ke situ. Tapi fokus saudara dan saya adalah pemenuhan kebutuhan rohani. Amin. Dengan baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, fokus kita, apalagi hari-hari ini ada COVID-19, ada virus corona, orang makin takut. Waduh, gimana nih nanti hidup saya gimana? Allah kita memelihara kita. Fokus kita bukan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi fokus kita kepada pemenuhan kebutuhan rohani. Amin. Supaya kita bisa menjadi manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Ini maksud dan tujuan Tuhan Yesus turun dari surga. Supaya kita yang mengaku percaya dan yang menjadi umat tebusannya menjadi manusia yang terhubung lagi dengan Allah Bapa, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23. Roma 3:23, manusia yang kehilangan kemuliaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya kepadanya, kita menemukan lagi kemuliaan Allah. Menemukan kembali hubungan yang terputus karena dosa, dihubungkan kembali. Nah, setelah dihubungkan, setelah kita terhubung, seperti lampu ini menyala karena ada arus listrik, ada kuasa namanya arus, dia menyala. Kita pun yang terhubung dengan Tuhan harus menyala. Amin. Maka kita dikatakan garam dan terang. Kita dikatakan pelita itu harus ditaruh, bukan di bawah lantai. Nah, sekarang bagaimana hidup kita? Nah, supaya kita bisa memaknai dengan benar kematian Tuhan Yesus. Dia datang dari surga mati mengambil rupa seorang hamba kita semua. Hubungan manusia yang terputus karena dosa, manusia yang tadinya mulia serupa dengan Allah, hilang karena dosa. Sekarang melalui Tuhan Yesus dikembalikan lagi. Nah, bagaimana orang-orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita? Diukur dari mana itu? Oh, dia kaya, banyak hartanya, banyak uangnya, dia mulia. Bukan. Orang nggak kenal Yesus juga mulia berarti kalau dia kaya secara materi. Bukan itu, tapi dilihat dari bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa hidup seperti Yesus hidup. Ini yang namanya percaya, mengikuti jejaknya, mengenakan hidupnya. Kalau kita percaya, kita mengenakan hidupnya dia. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6.
seperti Kristus hidup. Nah, ini loh pemenuhan kebutuhan rohani yang saya maksud tadi. Ini kita harus terus dipenuhi dengan kebenaran, dengan firman. Jadi maksud kita makan daging dan minum darahnya adalah siang ini kita akan makan, ada perjamuan kudus di depan kita, supaya kita bisa mengenakan hidupnya, gairahnya, spiritnya, gaya hidupnya. Itu yang kita kenakan. Makanya Yohanes 4 ayat 34 kita lihat. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, luar biasa. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ini makanannya. Ya. Nah, kata makananku di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata broma. Broma, bukan Roma, bukan biskuit Roma. Tapi makanan di sini itu broma. Bisa berarti makanan keras, makanan atau banyak maknanya luas. Tapi saya makan di sini ini bisa berarti rezeki atau nafkah. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi rezekiku melakukan kehendak Bapa. Rezeki atau nafkah ini harus diperjuangkan setiap hari. Dan ini menuju kepada kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap kita. Nah, olehnya orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nah, belajar di sini. Ya. Rezekiku atau nafkah melakukan apa? Jadi rezeki atau nafkah ini kan harus diperjuangkan tiap hari. Ini menuju kepada kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Yang oleh karenanya orang harus bekerja. Amin. Orang percaya yang benar, yang mau mengisi percayanya dengan benar, pada akhirnya akan memiliki dorongan kuat. Dorongan kuat, makan daging dan minum darah Tuhan Yesus, artinya dorongan yang kuat untuk memiliki cara hidup atau gaya hidupnya Tuhan Yesus yang dikenakan dalam hidup kita. Ini baru kita bisa mengisi percaya kita. Kalau tidak, percayanya belum benar. Nah, itulah sebabnya kita harus mendengar firman tiap hari, belajar kebenaran tiap hari, sampai mindset kita diubah. Amin. Sampai mindset kita diubah. Makanya dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan. Berubahlah, pikiran kita diubah. Ini yang penting bagi kekristenan. Bukan kita sibuk sana, sibuk sini. Aduh Pak, saya ini belum punya ini. Bukan. Tapi kita mau berubah. Melalui setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini, kita menyikapinya dengan benar. Dengan cara berpikir Alkitab, dengan cara berpikir firman. Baru kita bisa sepikiran lagi dengan Tuhan. Baru kita bisa seiring sejalan dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi, di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, karena pikiran dan perasaannya Kristus, maka kehendaknya atau tindakannya ya Kristus. Baru kita berani ngomong Christ in me, Christ in you. Nah, berarti Bapak Ibu saya menangkap begini. Dalam masa-masa kita ini banyak di rumah, apalagi nggak boleh keluar rumah. Di sini kita banyak duduk di kaki Tuhan, belajar firman-Nya, dan Roh Kudus itu aktif mengajari kita. Nah, siang ini saya menyampaikan ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tangkap baik-baik kebenaran ini. Ini akan menjadi fokus kita karena kita akan mengisi percaya kita. Kalau tidak salah nanti kita sibuk seperti anak-anak dunia. Tuhan bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga.
Sama orang lain dia bilang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama kita dia pakai kata Bapa. Luar biasa. Gak usah takut yang begituan. Jangan khawatir. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amin. Jangan sampai saking ketakutannya, mohon maaf saudaraku, saya tidak paksa saudara memberi persembahan di gereja. Tapi jangan sampai begini, Allah, daripada nanti ikut mensupport pekerjaan Tuhan, nanti kita susah. Nah, di sini saya justru melihat di saat-saat begini Tuhan memberkati saya luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Dan saya percaya, saudara, jemaat yang saya gembalakan juga pasti dipelihara Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Tapi yang menjadi fokus kita sekarang bukan di situ. Bagaimana supaya Tuhan tolong saya ini dan itu, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa mengisi percaya kita dengan benar supaya kita nyambung dengan Tuhan, sepikiran dengan Dia. Karena Dia setting kita, Dia rancang kita, bukan hanya nih aku Tuhan di surga, kamu manusia di bawah. Dia nanti apa kamu kurang apa saya kasih, bukan begitu. Dia mau kerjasama dengan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, karena pikirannya dan perasaannya Kristus, maka kehendaknya tindakannya Kristus. Pasti selera jiwanya perkara-perkara rohani. Amin. Bukan duniawi. Yang dibangun pasti hal-hal rohani. Dimanapun kita berada, makanya saya lihat ada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, dia sebenarnya pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas. Wah, berarti yang benar. Dia belum mengisi percayanya dengan benar. Kalau orang mengisi percaya dengan benar, beda. Nah, kalau saya bicara sini hal-hal rohani, bukan berarti saudara harus datang ke gereja tiap hari. Buktinya kita sekarang nggak bisa datang di gereja. Gereja apapun kita nggak bisa datang. Berarti kalau gitu kita jadi gak rohani dong Pak, karena gak datang. Bukan itu maksudnya, bukan begitu. Tetapi coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua harus memuliakan Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi saya percaya setiap kita pasti memiliki tempat masing-masing untuk bisa kita melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan lewat profesi kita, lewat pekerjaan kita. Itu semua kita jadikan sarana untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi gak perlu harus kumpul di gereja. Sekarang gak bisa kumpul. Nanti kalau udah bisa kumpul, kumpul lagi, nanti berantem dulu di gereja, ribut dulu. Sekarang Tuhan izinkan begini, supaya kita banyak mengintrospeksi diri. Amin. Benar diri dan bisa mengisi percaya kita dengan benar, supaya kita bisa menghormati, menghargai Tuhan datang, Dia mati, Dia menebus saya. Berarti saya juga harus mati manusia lama saya, dan saya mengenakan hidup yang baru, yaitu hidupnya Tuhan Yesus yang aku hidupi. Dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudaraku, kita semua pasti akan dijemput oleh Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengannya. Kita harus bangga ini. Di sana nggak ada corona. Ya. Di sana nggak ada virus. Pak, itu mah nanti urusan nanti. Sekarang kita masih mau. Justru Dia datang ke dunia ini, Dia mau persiapkan kita supaya kita semua dibawa ke tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Amin. Hidup kekal selama-lamanya. Sini terbatas sementara dan banyak masalah. Tapi di tempat yang Dia janjikan bagi kita, itu tempat yang indah dan senang, di mana nggak ada lagi apapun, virus apapun nggak ada di situ. Dikatakan Dia akan menjadi raja di atas segala raja, dan kita ikut pemerintah bersama dengan Dia. Amin. Bukan malah sebaliknya, Dia berkata, hanyalah kamu, aku tidak kenal kamu. Matius 7:21 seterusnya. Kamu pembuat kejahatan. Hanya kenapa? Kenapa kok bisa begini? Karena tidak melakukan kehendak Bapa, hanya melakukan kehendaknya sendiri. Ini mengerikan. Tapi mari kita mau melakukan
kehendak Bapa. Amin. Bukan kehendak kita sendiri Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Saya juga sebagai hamba Tuhan, hati-hati sekali sekarang. Saya benar-benar jarang hidupin handphone. Saya lebih banyak berdoa, banyak baca firman, kadang olahraga. Baru saya, ini ada apa Tuhan? Bahkan semalam saya nggak bisa tidur, saya menyembah Tuhan terus. Saya mengalami lawatan Tuhan. Sampai tadi saya mengalami lawatan Tuhan. Sampai saya nggak curiga, jangan-jangan Tuhan udah mau datang nih. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari. Saya rasa kita di Cirebon ini dan di Tegal, Pak Giman di sana dan jemaat yang digembalakan sampai ke Pemalang, kita bisa memahami dan menangkap kebenaran ini. Dan kita bisa mengisi percaya kita dengan benar. Saudara, kalau kita isi dengan benar, waduh Pak, nanti hidup kita jadi gak bebas lagi dong. Betul, kelihatannya gak bebas. Tapi kita bisa hidup sehari-hari biasa aja, cuma dalamnya berubah. Amin. Di dalam sini berubah, selera jiwa kita berubah. Ini kan Tuhan lagi didik kita, disiplinkan kita. Yang biasa senangnya jalan-jalan ke mall, pergi kemana-mana, senang ini. Kadang kita juga kayak saya pendeta senangnya pelayanan kemana. Sekarang Tuhan kurung dulu. Kayak komputer HP itu di restart ulang. Saya berpikir begitu, kayak saya di restart ulang, jadi dinolkan dulu supaya kesananya bisa mengisi percaya dengan benar. Amin. Sehingga apa yang saya lakukan adalah kehendaknya, bukan kehendakku lagi. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saudara yang ada di rumah, biar kita responi kebenaran ini supaya kita terhubung bagus dengan Tuhan, sehingga pada waktu kita mendekati Tuhan, kita bisa bilang begini nih. Nih coba deh. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Nah, kalau kita ngomong ku percaya kok ada bagiku, ini benar-benar real, benar-benar kita merasakan dia ada. Amin. Gak hanya berfantasi, aduh kok Tuhan sepertinya gak ada. Kita percaya dia ada. Amin. Nah kalau dia ada, baru tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa, berkuat. Kali saya nyebut saya nyanyi haleluya. Haleluya, Yesus kau hebat, ajaib perkasa, berkuat. Nyanyi haleluya, nyanyi Yesus kau hebat, ajaib perkasa, hidupku. Nah, satu lagi Bapak Ibu Saudaraku, nanti kalau kita sudah nyambung dengan Tuhan seperti ini, ya, kita mengisi percaya kita dengan benar, Christ in me, Christ in you. Nggak usah diajarin pengampun itu bagaimana, mengasihi, nggak usah diajarin, otomatis itu akan keluar dengan sendirinya. Baru orang bisa lihat beda orang ini dengan orang lain di sana di luar sana. Beda dia, ya memang beda. Kita anak Allah. Amin. Baru di sini kelihatan perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Dan nanti nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus
Yesus memberkati. Saya minta tolong Pak Thomas perjamuan kudus bagikan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga ya, siapkan anggur dan daging dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia siapkan semua. Kita sama-sama perjamuan. Ibu komando dari sini. Jangan makan dan minum dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Amin. Saya percaya dan daging Tuhan Yesus. Pada malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Amin. Makanlah kamu semua untuk jadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Mari angkat darah Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat semua ya. Inilah darah Tuhan kami Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak-banyak orang untuk pengampunan dosa. Biar melalui persekutuan dengan darah-Mu Tuhan, kami memperoleh gairah-Mu, spirit-Mu, kehidupan-Mu, karakter-Mu, pikiran dan perasaan-Mu, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh kuasa. Christ in me. Terima kasih buat darah-Mu yang ajaib ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari minum dengan percaya. Haleluya. Naikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Angkat tangan. Turunlah berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Terjadi pembaharuan, terjadi spiritual breakthrough atas jemaat Depah, Cirebon dan Tegal, Pemalang. Terjadi spiritual breakthrough karena kuasa darah Yesus bekerja atas hidup kami, dan kuasa darah Yesus menutup bungkus hidup kami sempurna, menjaga hidup kami. Makasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, akan memberikan persembahan syukur kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dikuduskan, disucikan dia persembahan kami, dipakai untuk memperluas kerajaan dan membela pekerjaan. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah mau memberikan persembahan ya, atau mau menggalikan persepuluhan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah dikirim waktu itu. Nanti bisa dikirim lagi di Facebook atau via WA. Saudara boleh transfer dan tidak usah lapor ke saya atau ke grup, lapor saja ke Bendahara langsung, nomornya Pak Gunawan, nanti kami akan cantumin di situ. Misalnya ini persembahan, ini persepuluhan, dikasih keterangan aja. Nanti masuk semua ke satu rekening Bapak Ibu Saudara.
Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bisa menabur juga tetap sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang menabur dengan Tuhan yang mau memberi yang terbaik, silakan bisa memberi. Yang tidak juga tetap sukacita, jangan berkata yang macam-macam saudaraku. Ya, kita tetap hati luas dan penuh semangat untuk terus melayani Tuhan. Nah, pengumuman hari Minggu kita ada ibadah masih live streaming. Jam 9 juga di tempat ini. Kemudian kita akan connect. Ini udah Bandung mau mulai, kita akan nanti ikut dengan Bandung. Bapak Ibu, tiap hari ada Pondok Daud live streaming pagi jam 7 Selasa sampai Sabtu. Kita ada live streaming. Kemudian Minggu itu malam suatu waktu kita ada aplikasi Zoom ya. Nah, ini juga aplikasi ini masih pro kontra, nggak ngerti gimana, tapi kita percaya Tuhan akan beri jalan yang terbaik buat kita. Amin. Ini saja, tetap semangat saudara yang di rumah, tetap bersukacita. Ya, kita sudah mendengar firman, kita mau mengisi percaya kita dengan benar. Amin. Nanti pasti hidup kita akan tampil beda. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari bagi berdiri. Semua di rumah juga bagi berdiri ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertanyaan hingga akhirnya ibadah kami siang ini. Kami kembalikan Bapa segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu. Dan saatnya Tuhan, turunlah berkat, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua pagi ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus berkati kita semua.